ilmu komputer. Yang dipelajari itu apa aja sih ilmu komputer? Kalau tergantung jurusannya. Kalau aku lebih ke sistem informasi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rizky Apresiasi YouTube channel. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini saya berkesempatan kembali untuk mengisi playlist diskusi saya bersama teman saya. Masya Allah. Gimana nih kabarnya? Baik-baik aja, ini habis bangun tidur dibangunin sama Rizky. Ya Allah. Jadi kabar baik ya alhamdulillah. Langsung saja nih. Yang pertama perkenalkan diri dulu dong. Nama saya Rahma Airsyah, saya dulu alumni 12 MIPA 4 tahun 2019, seangkatan sama Rizky. Ya, jadi ini adalah teman seangkatan saya dulu waktu SMA. Oke. Ngomong-ngomong, sekarang kuliah atau kerja nih? Kuliah. Oke. Kuliah. Rahma ini kuliah di mana? Aku kuliahnya di Jember, di Universitas Negeri Jember. Di UNED. UNED, di Universitas Negeri Jember. Jurusannya Aku ilmu komputer. ilmu komputer. Jadi kali ini kita akan berdiskusi tentang jurusan ilmu komputernya UNED. Masya Allah. Oke, langsung saja nih Rahma. Nama lengkapnya tadi? Rahma Airsyah, Panggilannya? Rahma. Oke, panggilannya Rahma. Tapi kalau di kampus sekarang nggak Rahma sih. Oh, jadi Nama belakangnya. Ma. Aisyah. Aisyah. Ya. Oh. Jadi sekarang tuh temenku udah ganti namanya Aisyah. Ya enggak, panggil aja Rahma. Oke, paling ngajar Rahma ya. Kalau tadi jurusannya apa? Ilmu komputer. Ilmu komputer lah. Ilmu komputer itu di fakultas apa? Aku di Fakultas Ilmu Komputer. Sana tuh ada 3 prodi sih. Aku prodinya sistem informasi, terus ada prodi lagi tuh teknologi informasi, sama satunya informatika. Oh, oke. Ilmu komputer. Oke. Berarti masuknya angkatan Angkatan 19. Iya. Kalau bener kamu udah sih. 19, iya bener. Terus jalur masuknya nih? Aku senam PTN. Senam PTN. Oke, jadi nanti kita akan sedikit membahas tentang senam PTN. Oke. Kenapa sih pilih UNED sih? Pilih UNED. Ya, pilih Universitas Negeri Jember. Kenapa? Dari dulu sih pengennya ke sana. Kemarin sih ada katanya beasiswa ketua OSIS itu, tapi aku nggak jadi ikut karena udah keterima di UNED dan udah lolos masuk di sana, ya udah pilih di UNED aja, dan disuruh orang tua juga di sana. Oke, jadi sebelumnya ada kan tadi tuh kayaknya pertama nggak ke UNED atau emang pertama ke UNED? Pertama emang pilih ke UNED gitu. Jadi emang yang pertama ke UNED. Terus ada pilihan lain nggak sih? Kedua juga ke UNED juga. Oke. Jadi emang langsung pilih UNED sih ya? Iya, pilih UNED. Terus di sana hidupnya ngekos atau nginep di rumah saudara? Aku di sana ngekos di punyanya Pak Tambar. Tahu kan? Oke. Pak Tambar itu adalah guru SMA kita. Oke. Kemudian Rama sendiri nih, kalau ke Jember biasanya naik apa? Kalau aku ke Jember biasanya kalau berangkat sih enaknya naik kereta, soalnya kita bawa bawaan tuh banyak, barangnya banyak, jadi tuh enakan naik kereta, bisa di schedule gitu loh. Tapi kalau pulangnya biasanya tuh aku naik bis, bisa kapan aja gitu. Biasanya pulangnya malam sih aku, biar sampai sini tuh pagi. Biasanya dari sana tuh aku pulang jam 9-10-an sampai sini jam 2 pagi, jam 2 jam 3 pagi gitu. Berapa lama sih jarak tempuhnya dari Jember ke sini? Jarak tempuh sesuai tadi kendaraannya. Misal kalau kamu naik kereta ya ada sih yang Sri Tanjung itu sekitar 9 jaman. Terus yang aku pernah naik bisnis Logawa itu sekitar 8 jam. Terus kalau naik bis itu kalau malam itu sekitar 6 jam sampai 5 jaman gitu, cepet gitu. Oh, jadi lebih tergantung transportasinya sama uangnya. Naiknya itu siang atau malam gitu. Kalau menurutnya transportasi sih ya harganya pas sesuai dengan jarak tempuhnya sana sana. Di Univ Rahma ikut BM atau PKM atau Hima mungkin? Ikut nggak mah? Kalau aku ikut
ikut UKM, aku ikut universitas, terus apa namanya organisasi juga ikut universitas. Kalau aku UKM itu aku ikut apa namanya UKM pencaksilat PSHT UNED. Terus habis itu yang kedua tuh aku nyoba sih ikut kemarin daftar staf muda BEM UNED. Terus habis itu kalau UKM di fakultas aku cuma ikut satu UKM apa ya, UKM Laos, itu buat apa namanya mengembangkan skillnya dalam dunia programmer. Oh, oke. Jadi sesuai dengan jurusan fakultasnya ya, ilmu komputer. Oke. Ini agak kata ini itu cikal bakalnya BEM-nya UNED nih atau emang atau gimana? Enggak sih, itu gimana ya, setiap kepemerintahan BEM itu apa namanya mereka punya gimana ya, punya agenda sendiri sih. Tahun lalu kayaknya aku nggak tahu ada apa enggak, tapi tahun sekarang tuh BEM-nya tuh buat gitu loh. Biar maksudnya gimana ya, mungkin biar melatih apa adik-adik mabanya buat berorganisasi gitu dalam lingkup universitas. Sekarang semester berapa sih, Ma? Aku semester 2. Ya iya kali masa semester 3. Ini bukan sudah enggak maba sih. Udah jadi cutting. Ya belum sih. Oke, mengenai jurusannya Rahma ilmu komunikasi nih. Ilmu komputer. Ilmu komputer, ya Allah, ilmu komputer. Yang dipelajari itu apa aja sih ilmu komputer? Kalau tergantung jurusannya. Kalau aku lebih ke sistem informasi, itu mereka tuh lebih ke manajemen. Aslinya tuh pelajarannya tuh manajemen semua, tentang keorganisasian, terus tentang bisnis, tentang marketing gitu. Tapi namanya di apa ya, di ilmu komputer ya, mereka tuh kecampuran sama teknologi gitu. Jadi kita di sana juga melajarin sedikit ngoding, tahu nggak ngoding? Biasanya ngoding, terus habis itu apa ya namanya, bahasa programmer lah, kayak Python. Aku semester 1 sama 2 ini apa namanya Python. Terus habis itu buat database itu aku pakai SQL Server gitu. Banyak juga sih. Belum nanti semester kedepannya pasti juga penuh kayak gitu, JavaScript, HTML gitu-gitu. Coding tuh kayak apa sih, Mah? Kayak coding itu kan gini, apa namanya, komputer itu kalau komputer itu kan bahasanya tuh kan mesin, kita kan pakai bahasa manusia. Nah coding itu biasanya sih kamu pernah main game kan? Nah game itu juga dibangunnya dari situ loh, dari coding. Misal sederhananya nih, aku dapat di semester 2 ini SQL sama Python. Kamu buat kode programnya, buat jalannya game itu pakai Python. Tapi nanti kamu buat kayak apa ya namanya, file-filenya, kayak isinya game itu apa gitu pakai database. Nanti mereka tuh bisa di collapse gitu loh. Oke ya, Ma. Boleh tahu nggak sih, Ma, nama Instagramnya? Nah, Instagram aku Rahma_Airsya gitu. Rahmanya pakai C, Airsya-nya pakai I_A_I_R_S_Y_A. Jadi buat kalian nih yang pengen masuk di ilmu komputer dan mungkin kalian belum paham Mbak Rahma tadi ngomong apa, si Rahma ini ngomong apa, jadi bisa DM Mbak Rahma sendiri ya. Oke, mengenai tadi kan masuknya lewat SNMPTN nih. Pertama punya tips tersendiri nggak sih biar bisa lolos SNMPTN itu sendiri? Kalau buat lolos SNMPTN ya gini ya, pertama sesuai nilai kalian tuh mau milih jurusan apa itu disesuaikan sama nilai kalian. Apa ya namanya, misal nilai kalian tuh tinggi ya, kalian boleh milih jurusan yang mungkin grade-nya lebih tinggi, apa namanya, di univ yang lebih ternama gitu. Tapi ya itu terserah kalian sih. Terus habis itu yang kedua, kalian juga harus lihat tuh berapa passing grade-nya gitu, berapa kakak kelas yang ada di sana. Habis itu kalian juga lihat kemampuan diri kalian sendiri. Aku bisa nggak ya masuk jurusan ini. Misal kalau kalian udah diterima gitu ya, tapi nanti kalian nggak bisa jalannya, sama aja kalian repot sendiri nanti, bisa bakal tertinggal sama teman-teman. Aku sendiri juga gitu sih ngerasanya kan. Di Fakultas Ilmu Komputer itu banyak anak SMK kan. Anak SMK-nya tuh dari apa, RPL, TKJ gitu-gitu. Jadi mereka tuh udah dapat dasaran gitulah buat masuk ilmu komputer, sedangkan aku sama teman-temanku yang lain tuh yang masih sama, kebanyakan sih ada ya, kebanyakan tuh anak SMA gitu loh. Mereka tuh masih kayak gimana ya, no lab gitu loh bahasanya, masih belum tahu gitu ya. Ada yang tahu mungkin sekilas atau mereka pernah melajarin sebagai ekstrakurikuler sekolah. Jadi gitu, kalian harus punya apa ya, pandangan gitu loh sebelum masuk. Ini kira-kira aku di sini mau melajarin apa aja, paling enggak itu dasarannya gitu. Jadi menurutnya Mbak Rahma ini kita harus punya dasar dulu, basicnya nih. Iya, punya basic paling nggak sedikit. Tapi nanti di sana santai aman aja kok. Nanti pasti di sana diulang dari nol. Aku program ini diulang dari
dari pertama banget, dari apa itu programmer, penjelasannya kayak gimana, terus buat langkah-langkahnya nyusun program itu kayak gimana. Jadi nggak gimana ya, step by step gitu loh. Gitu kalau di fakultas sih gitu, step by step. Jadi di sana tuh sistemnya juga apa, nggak misal IP kita tinggi ya, di atas 3 katakanlah, tetap kamu nanti di semester 2 kamu juga akan dapat porsi SKS segitu. Soalnya antara per semester itu mata kuliahnya itu saling bersambung gitu loh. Oh, iya. Kayak misal di semester 1 algoritma dan pemrograman 1, nanti di semester 2 juga ada algoritma dan pemrograman 2 gitu. Jadi step by step gitu. Kalau di ilmu komputernya UNED nih, itu akreditasinya apa, Mah? Kalau ilmu komputer tuh baru ya, tapi ya baru lumayan bagus sih. Itu kalau buat fakultasnya sendiri mungkin sudah ikut itu ya, sudah tapi ini dalam proses apa namanya, gedungnya baru dibangun juga. Itu soalnya fakultas baru, habis itu buat prodi-prodinya ya lumayan sih. Kalau buat sistem informasi itu udah bagus, tapi kalau buat IF itu dia masih baru, soalnya baru berapa ya, tahun 2017an, jadi masih C gitu ya IF itu. IF tuh Informatika. Jadi udah jadi termasuk fakultas dan jurusan Fakultas baru. baru. Itu dulu yang pertama itu bukan fakultas sih, bukan langsung muncul fakultas ilmu komputer gitu, apa dulu namanya PSSI gitu, program studi sistem informasi. Jadi dia tuh prodi tunggal yang berdiri di bawah naungan apa kampus, jadi tanpa nggak punya fakultas gitu. Oh, jadi Prodi tunggal ya, baru dibentuk ya sekitar tahun berapa ya, pokok itu kalau PSSI itu tahun 2007 kalau nggak 2009 gitu. Lama prosesnya kok itu, sampai dulu mau diambil ke teknik karena ranahnya beda ya, jadi dia buat prodi sendiri gitu. Oke. Terus Rama nih, kalau lagi bosen di kos atau lagi gabut nih, hobi apa yang Rama lakukan? Biasanya sih aku makan sama teman-temanku, kalau enggak jalan-jalan di Jember. Bener, di Jember itu gimana ya, kulinernya tuh murah banget gitu loh. Kamu 6.000 di sana udah dapet nasi soto, bayangin aja. Udah dapet nasi soto sama kerupuknya, sama ya minumnya air putih. Itu bener, jajanan di sana murah. Kalau biasanya di aku itu ya, di apa, di depan kos itu ada apa namanya, Apa? tukang lontong, apa lontong kupang. Rizky pernah makan lontong kupang belum? Belum sih. Itu ya kayak kerang kecil-kecil gitu loh. Kamu tahu kupang kan? Nah itu di apa, dikasih lontong gitu sama kuahnya gitu. Itu juga murah juga sih. Udah. Berapa ya sekitar beli itu 7.000-an kayaknya. Itu udah, maksudnya udah isinya udah full gitu. Enak di sana. Mantap ya? Mantap banget buat kuliner, sama buat wisata juga enak. Aku saranin di sana. Oke. Mengenai wisata nih, Rama pernah jalan-jalan ke mana aja nih di Jember? Aku ke puncak Rembangan itu. Di sana soalnya aku dapat tugas survei apa namanya, lapangan buat apa namanya, rancangan suatu website. Itu semester 1 kemarin kita di sana tuh suruh apa namanya, wawancara. Misal di sana tuh aku tuh kemarin wawancara apa ya, pabrik susu peternakan, ya peternakan sapi yang sebelahnya tuh ada pabrik susu murni gitu yang diolah sama dinas pemerintahan kota Jember sendiri. Itu tuh di sana itu murah banget susunya. Kamu beli 1 kilo itu harganya berapa? 6.000, 6 sampai 12.000 pokok. Ada varian rasanya juga. Mungkin belum terlalu banyak sih yang kesana, tapi di sana itu cuma nyetoknya tuh di daerah Jember aja, buka nggak sampai keluar Jember. belum sampai keluar Jember. Tapi bagus banget di sana. Di sana tuh juga ada perkebunan buah naga juga. Terus habis itu kalau apa naik lagi tuh ada punyanya Politeknik Negeri Jember itu. Di sana juga ada perkebunan juga, punyanya prodinya siapa? Perah. Itu juga di sana di Rembangan. Cuacanya ya lumayan sejuk di sana. Nggak panas? Ya nggak panas ya nggak dingin. Di Bojonegoro agak panas sih. Di sana ya nggak panas ya nggak dingin, biasa aja gitu. Standar gitu. Oke, ilmu komputer ini menurut Rahma prospek kerjanya gimana, Mah? Kalau prospek kerjanya di ilmu komputer tuh banyak ya, jadi programmer, jadi apa namanya, itu developer, terus jadi apa, kerja di perusahaan IT, atau biasanya kalau di perusahaan misalkan katakanlah itu bank ya, bank itu juga butuh apa ya namanya,
IT security itu loh. Buat pengamanan IT-nya. Biasanya kalau masalah pembobolan ya biasanya di situ. Ya gitu sih. Terus tapi kalau buat spesifik ke jurusannya ya setauku kalau dosenku ngajar ya biasanya apa namanya itu, kalau sistem informasi itu lebih ke analis sistem gitu. Jadi dia tuh enggak bangun suatu sistem, cuma dia tuh nganalis gitu. Emang dia harus dituntut serba tahu, mulai dari dunia programmer, dunia manajemen, dunia bisnis. Dia emang dituntut harus serba tahu karena nanti dia tuh akan menjelaskan ke klien yang minta apa namanya dibuatkan suatu aplikasi atau sistem gitu. Kalau buat aplikasi tuh bayar nggak sih mah? Atau mahal nggak sih? Ya tergantung kamu nanti mintanya fitur-fitur apa aja, mau aplikasi itu dibuat kayak gimana. Misal kayak kamu buat web ya mungkin web itu lebih mudah daripada aplikasi yang jadi biasanya di Google Play Store itu. Tinggal fiturnya sama kamu mau kayak gimana gitu. Terus Rahma, pernah nggak sih ngerasa salah jurusan nih? Itu pernah di semester pertama waktu ketemu mata kuliah algoritma itu. Aku pernah ngerasa salah jurusan karena apa ya? Memang mungkin banyak temanku anak SMK juga di sana, mereka tuh udah pro gitu loh, udah tahu ini gini jalannya gini. Sedangkan anak SMA tuh masih ini apa gitu kan. Jadi aku sama teman-temanku pernah ngerasa pengen resign gitu. Itu semester pertama loh, pernah ngerasa pengen gitu. Tapi ya udah aku jalanin soalnya aku lebih suka ke dunia bisnis sama marketing. Lagian kalau sistem informasi nanti cakupannya lebih luas. Mereka kerja di mana aja. Kalau IF itu mereka emang basicnya harus programmer sih. Soalnya aku lihat itu di mata kuliah pilihannya buat semester 6 itu mereka tuh ada penjurusan ke game, penjurusan ke gitu. Ke kategori-kategori gitu. Iya, aplikasi gitu. Rancang bangun aplikasi. Terus nih Rama kan ngerantau ya? Iya, ngerantau. Terus jauh dari orang tua. Alasan Rama ketika pengen pulang tuh mah? Makan soto buatan rumah. Soalnya di sana soto di Jember itu ya enak sih, maksudnya ada rasa gurih sama asin. Tapi di sana tuh nggak kayak soto sih gitu. Sotonya tuh di sana tuh kayak soto Madura gitu. Kebanyakan makanan di sana tuh nggak ada yang bersantan gitu semua. Jarang banget. Kamu nemuin sate di sana yang rasanya enak jarang. Kayak sambal sini tuh jarang. Jadi kangen. Kayaknya ciri khas sendiri masing-masing daerah ya? Iya, punya ciri khas masing-masing sendiri lah daerah. Enaknya juga sesuai lidahnya. Mungkin saya terbiasa di sini udah dari kecil ya. Mungkin lidah saya baru beradaptasi di sana gitu. Kuliahnya berapa tahun sih mah? Kuliahnya buat S1 ya sekitar 4 tahun, tapi kemarin tuh ada kakak tingkat yang pro banget, dia lulus 3,7 bulan sih. Emang di sistem informasi di Fakultas Ilmu Komputer tuh emang susah banget gitu. Soalnya kamu harus step by step langkahnya tadi. Kalau misal kamu ada yang kurang, ya besok nanti kamu bakal keteteran gitu. Jadi harus menikmati proses ya? Iya, menikmati prosesnya. Terus pernah nggak sih Mang ngerjain tugas terus jenuh? Pernah juga, aku sering gitu sih. Biasanya kalau aku jenuh gitu aku sambil apa ya? Biasanya sama temanku tuh bawa laptop itu yang satu buat ngerjain tugas, yang satu buat nonton film. Kalau nggak gitu ya di rumah gini, yang satu ini buat streaming video yang di share dosen di YouTube, yang satunya buat nonton film Naruto gitu. Jadi biar kita nyatu tuh sambil dengerin nggak sepanang gitu. Jadi Rama ini juga termasuk pencinta anime. Kemudian mengenai biaya hidup di Jember ini gimana di UNED? Biaya hidup di Jember itu terbilang murah banget. Aku ngekos di sana tuh cuma 220 loh. Itu sekamar berdua. Sebulan? Iya, sebulan cuma 220 satu orang. Kalau misal kamu sendiri 250. Itu tergantung kamarnya, fasilitas kamar juga di sana. Kalau menurutku 250 itu cukup, kamu udah dapat kasur, bantal, meja, kursi, lemari. Gitu sih. Udah menurutku udah cukup banget. Kalau buat biaya makan tuh jangan khawatir gitu. Kamu sehari makan cuma 10.000 buat 2 kali mungkin bisa. Kalau kamu masak nasi sendiri ya beli lauknya aja mungkin bisa. Terus tadi Rama jurusannya Sistem informasi. Dan gimana sih agar kita bisa
masuk nih, mungkin ada di yang SMA pengen SMK pengen masuk di sistem informasi, Ya, caranya gimana? ya sama kayak tadi sih, umumnya kita lewat jalur SNMPTN ya. Kita perhatikan nilai, perhatikan kemampuan, perhatikan passing grade, semuanya tuh harus kita perhatikan betul-betul. Yang pertama itu kemampuan kamu dulu, Mbak. Kamu maunya di mana, jangan sampai kamu salah jurusan gitu, fatal banget itu. Ya kalau ngerasa sih mungkin gara-gara jenuh pelajarannya ya, tapi kalau kamu sampai resign itu berarti kamu udah bener-bener, kamu udah nyerah gitu. Terus satu sih buat penunjang kamu masuk tuh mungkin sertifikat piagam ya, mungkin lebih spesifik sih ke IT sih. Aku nggak ada sertifikat IT, tapi ya mungkin kamu bisa nunjang itu buat masuk pakai sertifikat apa aja yang kamu punya. Ya, standarnya biasanya paling kecil itu kabupaten gitu. Kalau sekolah ya mungkin kamu jadi pradana, OSIS gitu. terus Rama ini udah merasakan nyamannya nggak sih di jurusannya Rama sendiri? Aku nyaman ya di itu loh, apa namanya, aku sekarang tuh nggak tahu kenapa kan sekarang ada mata kuliah namanya sistem basis data, nggak tahu kenapa aku nyaman di sana gitu. Kalau ada tugas langsung aku kerjain sampai selesai, kadang begadang sehari semalam gitu langsung selesai tugasnya gitu. Terus hikmah apa yang Rahma dapat di selama 1 tahun ini di jurusannya Rahma? Hikmah apa yang Mungkin gitu? sabar sama apa ya namanya, kamu di sana emang harus berjuang bener-bener sendiri. Kamu nggak tahu apa ya namanya karakternya seseorang di sana yang baru tuh kayak gimana, teman kamu yang baru tuh kayak gimana. Jadi tuh kamu emang bener-bener dilepas gitu, orang tua kamu tuh nggak tahu, mungkin ya sekedar tahu, mungkin tanya kabar lagi apa gitu. Tapi kan kalau buat menjalani kehidupan sehari-hari, misal kita di sana tuh lagi ngapain sama orang gitu kan nggak ada yang tahu kan. Soalnya di Jember itu juga banyak orang Madura sih, mungkin katakanlah orang Jawa nganggap orang Madura itu ya maaf ya sebelumnya keras gitu, padahal enggak juga. Mereka tuh emang nada bicaranya aja yang emang tinggi gitu, logatnya gitu ya? Iya, logatnya gitu. Jadi jangan punya persepsi kalau orang Madura keras gitu, takut kuliah di Jember, kuliah di Madura. Enggak, orang Madura tuh juga ada yang baik. Temanku tuh Madura semua, aku sampai kenal sama mamahnya temanku tuh orang Madura asli tuh juga di sana, orangnya baik bener kok. Aku sering tuh kalau apa ya, nggak tahu kenapa gitu, aku kan sering main ke rumahnya. Kalau anaknya main ke kos tuh gitu buat ngerjain tugas bareng gitu, aku sering dibawain makanan satu rantang gitu. Bener, orang-orangnya juga ramah-ramah di sana. Tinggal kamu gimana nempatkan dirimu, kamu mau adaptasi atau kamu mau diem aja gitu. Itu tergantung. Itu tergantung kita bagaimana menyesuaikan di lingkungan baru ya. Terus Rahma, ada yang ingin disampaikan nggak sih Ma tentang jurusannya Rahma, mungkin kepada para calon mahasiswa? Ya, ini maksudnya nyampaikan jurusan gimana? Jurusan dari apa sih Mas? Sistem informasi itu kayak gini, atau mungkin Rahma ini katakanlah mengajak lah misalnya. Ya aku nggak mengajak juga Kayak sih, itu opsional gitu sih ya. Tadi di sistem informasi tuh kamu tuh nggak hanya melajarin manajemen, tapi juga kamu ngajarin bisnis, marketing, kamu mempelajarin juga itu apa namanya programming. Jadi di sistem informasi tuh kamu gimana ya, dapat setengah-setengah gitu lah, maksudnya setengah ilmu dari sini, setengah ilmu dari sini, meskipun kita nggak mempelajarinya sampai full sampai ke akar-akarnya gitu. Kalau informatika kamu biasanya pelajaran itu programming ya. Kalau di sistem informasi kamu juga diajarin programming, tapi nggak sampai di gitu loh, nggak sampai ke ujungnya gitu loh. Terus tipsnya nih dari Rahma biar bisa survive di perkuliahan dan di rantauan. Survive ya. Ingat pertama kali kamu milih jurusan ini kenapa kamu bisa sampai di sini tuh kenapa, dan mungkin Allah sudah apa ya, sudah beri kamu jalan ini dan kamu harus jalan. Kasihan orang tuamu udah biayain kamu segitu banyaknya. 1 tahun itu lama. Coba kamu hitung sehari makan aja itu minimal 5.000. Kamu kaliin sama jumlah hari buat kamu hidup di sana, itu juga belum lagi kalau pulang perginya kamu hitung juga itu. Apa nggak kasihan orang tua kamu? Mending di sana tuh kamu buka lembar baru gitu. Aku juga punya sih pengalaman kakak kelasku, IP-nya dia tuh waktu semester 1 tuh ya maaf di bawah gitu loh, tapi orangnya survive banget gitu. Terus akhirnya di semester berikutnya dia dapet di atas 3. Itu gimana ya, tinggal kemauan kita mau buka diri kita atau kita hanya diem aja cuma mantengin dan ngerenungin. Kita nggak bisa gitu. Kalau
apa ya namanya, kalau orang gitu sih lebih cenderung mau putus asa gitu ya. Tapi kalau kamu mau nyoba terus, meskipun kamu nangis, meskipun kamu merasa diri kamu gagal, tapi nanti akan apa, suatu proses tuh nggak akan mengkhianati hasil kamu. Mungkin hasil bisa mengkhianati proses kamu, tapi kalau proses itu emang benar-benar kamu dapat ilmunya gitu. Nggak hanya nilai, tapi kamu emang ilmu benar-benar paham. Terus Rahma sendiri nih kan, menurut Rahma nih, Rahma ini orang yang termasuk aktif berorganisasi apa enggak? Enggak juga sih, kalau aku udah ke tendang tugas gitu, udah dapet tugas pokok banyak gitu, aku biasanya aku skip semua gitu, skip buat ngerjain tugas gitu. Soalnya gimana ya, kalau aku sih kuliah yang pertama, organisasi yang kedua. Jadi kuliah itu kamu di sana emang kegiatan utama kamu kan di sana kuliah kan di kampus. Kalau yang organisasi itu buat dukung kamu aja, di sana tuh buat improve skill kamu, misal kayak public speakingnya gitu. Kan di organisasi kan kita nyampur kan sama apa orang luar. Terus kalau ada acara besar gitu, acara itu kan pasti kita juga hubungan sama orang luar, sama pihak-pihak luar, misal kayak rumah sakit gitu-gitu, instansi gitu-gitu buat sponsor juga kan kamu hubungan sama orang luar. Terus juga di dalam univ sendiri kamu juga hubungan antar apa fakultas gitu loh, fakultas, dari tingkat fakultas sampai jurusan. Kamu juga dapat teman yang baru, mereka tuh membawa aura yang baru buat kita. Misal kalau kita di Ilkom kan kita bicaranya misal kayak kasarannya coding terus bahasa komputer, terus sampai kita tuh lupa bahasa manusia kayak gimana. Habis itu kalau udah baru di organisasi ya kita tuh ngerasa senang gitu loh, hidupnya nggak hanya penuh coding aja, tapi juga kita bisa bicara masalah politik, bisa bicara masalah hukum, bisa bicara. Oh iya Rahma, terus di jurusannya Rahma itu harus IPA atau IPS atau SMA SMK? Kalau buat sistem informasi sih semua jurusan bisa. Kalau mungkin IPS ya mungkin di sana tuh di UNED itu memang apa ranahnya IPA, tapi kalau misal kamu IPS besok ikut SBM juga bisa gitu. Kalau emang kamu punya minat di IT, jadi harus lewat SBM. lewat SBM bisa kok. Dulu Rahma persiapan SBM gak sih mah? Aku persiapan SBM dua-duanya dari kelas 10. Aku dulu pengen, aku tuh aneh gitu, aku pengen masuk apa tuh gitu nggak tahu gitu. Pokoknya aku pelajarin semua aja. Jadi kayak biar ada antisipasi sih ya. Iya, antisipasi. Dua-duanya aku pelajarin semua, dari buku itu aku punya 2 buku SBM, Saintek sama Soshum. Terus aku juga punya buku psikotes gitu. Aku juga punya buku apa TKD gitu, dasar-dasar gitu kayak matematika dasar kayak gitu-gitu. Aku juga ada gitu. Aku dari kelas 10 sih belajarnya. Terus Rahma, motivasi apa sih dari orang tua yang terus teringat ketika di sana di Jember? Ini kalau buat ibu sih, ibu pengen aku tuh kayak kerja di perusahaan gitu, kayak misal katakanlah di seorang manajer gitu. Jadi aku tuh kalau ingat mimpinya orang tua tuh jadi aku lebih semangat gitu. Misal kalau ada mata kuliah yang sulit, aku nggak bisa atau sulit gitu, belum bisa atau sulit gitu, aku bener-bener harus ngejar itu. Terakhir nih mah biar nggak durasinya nggak kepanjangan, doa dan harapannya untuk channel ini dari Rahma. Semoga channelnya bisa berkembang lebih besar lagi, dapat subscriber banyak, dapat apa namanya dari YouTube itu AdSense monetize. Iya, gitu juga sih ya. Menurutku ini channel yang baik, apa mengajarkan edukasi, misal seputar tanya jawab yang mungkin jadi apa pertanyaan di antara apa siswa-siswa SMA gitu yang mau jalan ke kuliah. Sama mungkin aku saranin ya kasih motivasi sedikit lah ke channel ini. Misal kamu harus upgrade gimana ya, namanya sebuah produk itu gak hanya bentuknya barang aja tapi juga jasa. Jadi kamu kalau di fakultasku mungkin lebih ke audio visual, jadi tuh kamu harus kasih sentuhan yang bagus, yang misal ya dari ini apa yang ingin kamu tunjukin gitu, apa yang ingin kamu showing dari channel kamu ini apa, kamu harus pastiin dulu. Habis itu kamu mau bentuk ini seperti apa, misal namanya suatu pekerjaan itu step by step, naik tangga gitu kan. Mungkin pertama kamu masih
dalam proses belajar, tapi besoknya kamu memang harus upgrade gitu loh. Misal di hari-hari sebelumnya video kamu tuh kayak gini, apa ya yang biar buat naikin minat gitu loh. Namanya customer sih kayak penonton kayak kita gitu, kita butuh sesuatu yang baru gitu. Misalnya ada apa gitu, apakah ada videonya yang beda, misal dalam desainnya gitu ada yang beda, ataupun isinya kontennya gitu, jadi lebih menarik. Mungkin saran aku sih kamu lebih aktif di sosial media gitu, lihat scroll gitu, lihat apa namanya, kayak kan channel-channel kayak gini banyak sih, tapi beda-beda maksudnya pembawaan orangnya beda, isinya beda, kontennya yang dibawa tuh beda juga. Jadi kamu tuh harus apa ya, belajar dari mereka, biar kamu bisa mendapat bukan hanya subscriber aja kan yang kamu harapin di sini, tapi orang yang dengerin ilmu kamu yang kamu berikan ke mereka. Ya, dapat ilmu baru nih aku dari Rahma, bahwa kita harus mengembangkan apa yang kita punya. Jujur nih Mas, saya tuh buat channel ini buat apa ya, buat biar mungkin ada yang pengen tahu tentang perkuliahan, tentang jurusan, bisa Iya kan, sampai di sini. sama aja tuh apa namanya, itu sebuah produk biasa gitu loh. Itu sih menurut aku. Oke lah Mas, makasih Mas, terima kasih, maaf mengganggu waktunya Iya, istirahat. gak apa. Semoga ini menjadi amal jariah sebuah ilmu pengetahuan. Amin. Sampai jumpa di next video. Di subscribe juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Sampai jumpa di next video. Yang penting diambil ilmunya. Ah, ya betul itu, yang penting ilmunya diambil. Subscribe tidak itu terserah kalian. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.